Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan aktivitas di hari-hari di kehidupannya, beliau selalu memulainya dengan 3 permohonan atau permintaan kepada Allah SWT pasca beliau melakukan sholat subuh, teman-teman. Dalam sebuah untayan doa, yang permintaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Yang artinya sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, Rabb kami memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, dan amal-amal yang kau terima. Nah teman-teman, ini adalah doa yang maknanya sebenarnya sangat vital sekali buat kita semua, teman-teman. Yang pertama adalah permohonannya adalah sebuah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita lihat sekarang, teman-teman, banyak yang orang kemudian pendidikannya tinggi sampai dia dengan ilmunya memperoleh jabatan yang tinggi, tapi kemudian ilmunya itu nggak bermanfaat kepada dia ketika kemudian malah dia menjadikan dia ketika dia kemudian dengan jabatan yang dia peroleh dari ilmunya tersebut, dia malah kemudian melakukan kejahatan seperti korupsi gitu kan, penipuan, manipulasi. Yang terjadi saat ini bisa jadi contoh pada kita buat betapa banyak orang-orang yang kemudian pejabat dengan ilmu keilmuannya pasca dia sekolah gitu kan menjadi pejabat, justru melakukan korupsi yang akhirnya berakhir di tahanan gitu kan. Ini ilmunya nggak bermanfaat untuk dia. Yang kedua adalah kemudian amalan waris kontoiba, rezeki yang baik. Nah teman-teman, kita juga bisa lihat bahwasanya rezeki itu ada yang baik dan ada yang buruk gitu kan, tergantung kita mencarinya. Nah di sini kemudian kita juga bisa banyak melihat bahwasanya saat ini banyak kemudian pejabat-pejabat, orang-orang yang rezekinya melimpah ruah, tapi justru kemudian rezekinya didapatkan dengan cara yang nggak baik, dan tentunya menjadi rezeki yang nggak baik untuk orang tersebut. Hilanglah keberkahan hidupnya gitu kan, ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, tapi dari hasil korupsi, dari manipulasi, menipu, ini kemudian menjadikan rezekinya nggak baik dan nggak ada keberkahan nanti dari rezeki tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang banyak terjadi sekarang ya teman-teman. Kasus-kasus korupsi di negeri kita kan kita sering dengar, bahkan terakhir ada yang namanya korupsi dari kuota haji, teman-teman. Untuk urusan ibadah pun ternyata juga memang diupayakan juga ya untuk dikorupsi, teman-teman. Ini sangat memprihatinkan sekali ya, untuk urusan ibadah, bahkan terakhir untuk urusan pendidikan. Itu rezeki contohnya yang nggak baik. Nah teman-teman, yang terakhir adalah amalan mutaqabbal, amal-amal yang kemudian terkabul untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seorang Nabi Muhammad SAW, seorang Habibullah, seorang kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berharap tetap meminta amal-amal yang terkabul. Gimana kemudian amal kita mau terkabul kalau kemudian kita bersedekah, kita berbuat kebajikan tapi dari harta yang haram gitu kan, harta hasil riba ataupun hasil kemudian korupsi gitu kan. Gimana kemudian amal kita mau terkabul, kita naik haji, kita umroh, tapi uangnya dari hasil korupsi gitu kan. Banyak kan sekarang koruptor selalu naik haji atau umroh, urusan ibadahnya urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dari mana asal usul harta mereka gitu kan. Inilah yang dibutuhkan ya teman. Bahkan seorang Habibullah, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW pun perlu bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan amal-amal yang terkabul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini teman-teman, 3 permintaan ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai hari-harinya, yang doa tersebut dipanjatkan beliau pasca beliau melakukan sholat subuh. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.